berjumpa Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program Suara Pengharapan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan dan kembali kita akan memperoleh pengenalan akan Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan ini. Dan sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang dinaikkan oleh Bro Yansa dengan judul Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur Padamu. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur Padamu.
dan ajak jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, akulah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah untuk kami belajar firman-Mu, supaya iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin dikuatkan, sehingga siap menghadapi segala goncangan, tantangan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kami memiliki kekuatan iman dan pengharapan kepada Tuhan untuk semakin fokus memandang Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan sebuah judul Hidup dengan Bijaksana. Ya, hidup dengan bijaksana. Sebelumnya mari kita buka Alkitab kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Di sini mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang pinter, punya sekolah tinggi, dan punya kemampuan akademis yang luar biasa. Tetapi hidup dengan bijaksana bukan semata-mata orang pinter, ya. Karena hidup dengan arif bijaksana itu diperlukan ketika kita menghadapi kesulitan, kesukaran, ataupun masalah dalam hidup kita. Bijaksana adalah berarti kita memahami tentang keseimbangan, kita memahami tentang apa itu baik atau benar, apakah itu ketakutan dan keberanian, ataupun kita berusaha memahami orang lain dan memahami diri sendiri. Hidup bijaksana tidak semata-mata diperoleh karena kita mungkin punya pendidikan atau gelar yang baik atau gelar akademis yang tinggi, tetapi kebijaksanaan bisa kita peroleh melalui hikmah, melalui pengetahuan dan pengalaman. Bertindak dengan arif atau bijaksana berarti kita bertindak secara manusiawi, berusaha untuk memahami, berusaha untuk mengerti, sehingga orang yang bijaksana biasanya menyelesaikan permasalahan itu secara mendalam, secara komprehensif. Ya. Oleh karena itu di sini kita melihat bahwasanya bijaksana, ya, itu selalu menggunakan akal budi, hikmat akal budi, ya, yang diperoleh melalui pengalaman ataupun ketajaman pemikiran, ya. Dan kebijaksanaan itu sangat diperlukan untuk menghadapi masalah-masalah tertentu, bahkan kadang kita tidak ngerti harus berbuat apa, tetapi kebijaksanaan di sana diperlukan, ya.
Jadi kecakapan bertindak dalam menghadapi kesulitan, ya, ini sangat diperlukan, ya, untuk kita bisa menyelesaikan suatu masalah, di mana kita bisa menyelesaikan dengan bijaksana. Menurut firman Tuhan di sini dikatakan hidup bijaksana itu seperti apa, ya? Sebagaimana di ayat yang sudah kita baca tadi, kita pelajari di sana bahwasanya bagaimana kita bisa hidup bijaksana. Yang pertama adalah di ayat 15 di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Untuk bisa hidup bijaksana, kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup. Ya. Kenapa hidup perlu diperhatikan? Ya, hidup harus diperhatikan. Karena apa? Kalau hidup tidak perhatikan, ya, maka kehidupan kita akan sia-sia. Maka kehidupan kita tidak mengarah kepada suatu tujuan. Ya. Kalau kita tidak memperhatikan hidup, kita tidak ada bedanya dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, yang hidup asal hidup. Artinya siklusnya yang muter aja, lahir, kemudian kawin, kemudian mati, begitu saja. Ya. Ya. Di sini kita melihat bagaimana kita bisa memiliki kebijaksanaan hidup. Kita harus memperhatikan hidup kita. Orang kalau tidak memperhatikan hidupnya, orang itu hidup asal hidup. Ya. Mau ngapain terserah gue, mau ngapain ya terserah aku lah, ini hidup-hidupku. Ya, hidupnya mau dipakai main game seharian, karena mungkin suka nonton bola, hidupnya dipakai hanya nonton bola. Ya, bukan berarti nggak boleh nonton bola, bukan berarti nggak boleh main game. Ya, tetapi kalau hidup kita nggak kita perhatikan, ya, hidup asal hidup. Dan bagaimana kita melihat bagaimana orang hidupnya tidak produktif. Karena apa? Hidup asal hidup. Ya, pengen mabuk, pengen main perempuan. Ya, tidak ada alarm, tidak ada tanggung jawab bagaimana memelihara keluarga, bagaimana memperhatikan pasangan, bagaimana menghidupi anak-anak dan lain sebagainya. Memperhatikan hidup harus kita miliki, karena dengan memperhatikan hidup itu akan membuat hidup kita tidak asal hidup ataupun menyia-nyiakan hidup. Nah, ketika kita memperhatikan hidup, berarti kita akan berusaha meluruskan agar hidup kita ini sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Orang kalau nggak paham tujuan Tuhan menciptakan kita, orang akan menghabiskan hidupnya untuk hal yang sia-sia. Tiap malam mabuk, tiap hari judi, ya, tiap hari main game. Ya. Hidup harus diperhatikan, hidup harus dikendalikan, hidup harus dikontrol. Nah, inilah kehidupan orang yang arif bijaksana. Dia selalu memperhatikan hidupnya agar hidupnya sesuai, selaras dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita. Bagaimana tujuan Tuhan menciptakan kita? Ya, Tuhan menciptakan kita nggak asal-asalan. Ya, mungkin cuma ambil tanah kemudian dibentuk, kemudian dihembuskan nafas begitu saja. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya skenario, ya, apa yang harus dilakukan kita insan ciptaannya, ya, sehingga hidup kita bukan asal hidup. Dan orang yang memahami kehendak Tuhan atas hidupnya, inilah gambaran orang yang hidup dengan bijaksana. Ketika seseorang memperhatikan hidupnya, dia akan berusaha menata langkah hidupnya agar langkah hidupnya ini selaras dengan apa maunya Tuhan.
selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan suka-sukaku, bukan suka aku. Yang kedua, bagaimana hidup dengan bijaksana? Firman Tuhan mengajarkan selain kita harus memperhatikan hidup kita, ya, di sini sebelum masuk hal yang kedua, ya, Tuhan menggambarkan bagaimana kehidupan orang yang tidak diperhatikan. Ini diumpamakan atau dikomparasikan dengan gambaran orang bebal. Ya. Orang bebal itu seperti apa sih? Orang bebal itu orang yang suka dinasihati, orang yang suka mau-maunya sendiri. Orang bebal itu biasanya susah dikasih tahu, susah diarahkan. Nah, dan Tuhan ingin kita ini menjadi orang yang hidup dengan bijaksana, bukan orang bebal. Nah, orang bijaksana itu dia hidup takut akan Tuhan. Orang bijaksana dia memperhatikan apakah langkah hidupnya menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Kemudian yang kedua, di ayat 16 di sana dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, Tuhan menganugerahkan kita semua waktu dalam kehidupan itu sama. Sehari 24 jam, seminggu itu 7 hari, sebulan itu 30 atau 31 hari. Tetapi kita melihat bagaimana seseorang bisa menggunakan waktunya dengan bijaksana. Orang yang menggunakan waktunya dengan bijaksana, dia bisa menyelesaikan masalah dengan perencanaan yang tepat, dengan perencanaan yang sungguh-sungguh. Ya. Tetapi kalau orang yang nggak punya perencanaan waktu dengan baik, ya, waktunya tidur dipakai untuk main, ya, waktunya kerja dipakai untuk mancing, ya, waktunya seharusnya kita bisa melakukan hal-hal yang berguna, terbuang sia-sia. Makanya firman Tuhan mengatakan, gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudaraku, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan waktu, si iblis itu pintar banget. Ya, si iblis dengan tipu dayanya, dia akan mengelabui kita. Ngapain sih kerja serius-serius amat? Ngapain sih, ya, kayak gak ada waktu lain aja? Sehingga apa? Sehingga waktu kita berlalu begitu dengan sia-sia, tanpa sesuatu yang berguna, tanpa sesuatu yang bermanfaat. Saudaraku, kalau saudara ingin hidup menjadi orang yang bijaksana, mari kita belajar menggunakan waktu kita. Ya. Pengkhotbah mengatakan semua ada masanya, ada waktunya menanam, ada waktunya memanen, ada waktunya lahir, ada waktunya mati. Ya. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Dengan kata lain, ketika kita mau menggunakan waktu sebaik-baiknya, maka kita akan memanen hasil sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita berusaha ataupun membiarkan waktu itu berlalu dengan begitu saja, tanpa perencanaan yang baik, tanpa agenda yang jelas, maka waktu kita akan terbuang dengan sia-sia. Dan ingat, ketika kita membuang waktu sia-sia, itu kita jadi temannya iblis. Karena kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak produktif. Tetapi orang yang bijaksana, dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita itu terjadi. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita digenapi. Ketika kita bisa mengelola waktu, menggunakan waktu dengan baik. Ya.
Dan yang hal ketiga, bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana selain memperhatikan hidup dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan di ayat 17 di sini dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang hidup bijaksana bukan hanya memperhatikan hidup, bukan hanya menggunakan waktunya sebaik-baiknya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah orang yang hidup bijaksana. Dia selalu berusaha untuk mengerti, untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yang jelas, orang yang mengerti kehendak Tuhan adalah orang yang mengenal Tuhan, orang yang memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita mengenal Tuhan dan mengenal firman-Nya. Dan orang yang bijaksana mau belajar untuk terus belajar memahami apa itu kehendak Tuhan dan tidak hanya sibuk dengan agendanya sendiri. Betapa seringkali kita nggak mengerti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan. Karena apa? Kita sibuk dengan agenda kita sendiri. Pokoknya hari ini aku harus dapat cuan, pokoknya hari ini aku harus dapat untung, pokoknya hari ini aku harus agenda seperti ini bagus-bagus saja. Tetapi kalau kita sampai sibuk dan tidak ada waktu untuk spend time dengan Tuhan, untuk meluangkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan, saudaraku, kita akan gagal mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bisa kita pahami ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mempelajari firman-Nya dan melakukannya dalam hidup kita. Dan orang yang selalu ingin mengerti kehendak Tuhan, dia akan selalu berusaha melakukan apa yang baik dan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Gak ada ceritanya kalau orang hidup dalam kehendak Tuhan, tetapi yang dilakukan dalam hidupnya adalah agenda pribadi, kemauannya sendiri. Seseorang bisa memahami kehendak dan rencana Tuhan ketika dia banyak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk membaca merenungkan firman Tuhan, untuk belajar bagaimana hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan dan dituntun oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang menjadi andalannya Tuhan. Karena apa? Banyak orang pintar, tapi Tuhan gak cari orang pintar, tetapi orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana kita sama-sama sudah belajar, yaitu orang apa? Yang memperhatikan kehidupannya, orang yang sungguh-sungguh menjaga langkah hidupnya, agar langkah hidupnya seturut dengan maunya Tuhan, bukan maunya sendiri. Yang kedua, bagaimana kita bisa hidup dengan bijaksana? Kita berusaha, kita terus belajar untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ada waktunya bersekutu, ada waktunya beribadah, ada waktunya bekerja, ada waktunya belajar, ada waktunya kita bersekutu dengan Tuhan. Dan semua dikelola ataupun dilakukan
dengan baik. Dan yang terakhir, mari kita hidup lebih bijaksana dengan berusaha memahami apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan kita jangan hanya sibuk dengan agenda kita sendiri. Ya, kadang saya sering berdoa untuk jemaat, Pak, doakan usaha saya supaya diberkati. Saya rencana mau ini. Ya, nanti kalau diberkati, pokoknya saya ini berbuat sesuatu untuk Tuhan dan pelayanan. Tetapi ketika diberkati, apa yang terjadi? Bukan haleluya, tetapi halelupa. Sehingga apa yang terjadi? Hidupnya menjauh dari Tuhan. Bahkan sempat saya, kalau gitu kita doakan aja ya supaya jangan terlalu laris atau terlalu ramai tokonya, supaya Bapak ada kesempatan ibadah. Jangan begitu dong Pak, nanti pokoknya pasti saya usahakan. Saudaraku, mari kita berusaha mengerti, memahami rencana kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Karena kehendak Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita semua. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan, dan kita akan berdoa dan menaikkan pujian. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, dan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Jadi kami bejana-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu,
kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Bapak di surga, kami bersyukur malam hari ini kami masih bisa memiliki kesempatan untuk belajar firman-Mu melalui program Suara Pengharapan. Kami yakin dan percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari malam hari ini, biarlah hidup kami boleh semakin efektif, bahwasanya kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, dan kami mau menggunakan hidup kami mau memperhatikan hidup kami agar hidup kami tidak sia-sia, agar hidup kami berguna bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu untuk bisa memanage ataupun mengelola waktu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami untuk sesuatu yang produktif, untuk sesuatu yang bermanfaat, untuk sesuatu yang berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong kami agar kami boleh menjadi orang-orang yang bijaksana, yang hidup bukan menuruti keinginan kami sendiri, tetapi belajar mengerti, menuruti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya dengan demikian hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa buat setiap pemirsa dimanapun mereka berada, apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kesulitan kesukaran mereka, biarlah Tuhan boleh hadir, boleh memberikan hikmat, boleh memberikan kebijaksanaan sehingga bisa menyelesaikan masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan pasti akan memberikan kesanggupan, sehingga umat-Mu semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatannya boleh bersama-sama kami belajar firman Tuhan. Sekiranya Bapak Ibu ada pergumulan atau hal-hal yang ingin di-sharingkan, kami dengan senang hati akan mendukung dalam doa. Dan Bapak Ibu sekiranya ada hal yang ingin dikonseling, Bapak Ibu boleh menghubungi kami di nomor yang ada di video ini. Dan kami yakin dan percaya kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan mendatang. Shalom.